Kepada Ibu Guru beri salam. Sebelum Ibu akan Ibu tanya dulu, apakah anak-anak semua hadir? Hadir. Ya, Ibu mau memastikan dulu apakah semua hadir? Tidak. Oke, Ibu langsung satu persatu. Marcel Wani hadir. Katerina Desya hadir. Maria Wani hadir. Tabita Kmesle hadir. Tabita Logen ya. Desya Desya Linda Desya, Ika Desya, Estefanus Desya, Estefanus Skamis, ya, Bersal Mesle, Dika, Robea, Dirkes Desya, oke, Demetrius Desya, jangan tertawa. Demetrius Desya, Dekul Bohong, Yulianto Desya, Deni Desya, Hawa Desya, Yudit Desya.
semua hadir ya. Ya. Iya, semua hadir. Ya, Ibu mau tanya, kesepakatan kita di dalam blog itu apa ya, Bu? Tidak saling mengganggu. Iya, tidak saling mengganggu. Tidak boleh makan pada waktu belajar. Iya, mantap. Tidak boleh apa. Oke, Tidak baik. boleh bermain di kelas. Iya, mantap. Ya, yang kemarin kemarin ya tadi itu semua sampai naik kelas berapa? Iya. Ya. Materi kita kemarin itu tentang apa? Matematika. Ya, matematika ya, matematika. Itu tentang apa? Kalian. Sedangkan yang sekarang kita belajar PKN. Ya. PKN. Ya, PKN. Tentang hidup rukun. Ya, tentang hidup rukun. Ya, materi kita hari ini tentang hidup rukun. Oke. Di sini ada, Ibu mau membacakan kompetensi inti. Ya, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Oke, yang kedua memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan melihat, peduli dan membaca, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Oke. Sini kompetensi dasar. Kompetensi dasar PKN. Ya, memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke. Di sini juga ada meragakan aktivitas anggota keluarga yang mencerminkan penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ya. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di sini ada Ada 9 poin yang Ibu mau bacakan. Oke, yang pertama, dengan mengenali informasi dari teks, bacaan siswa dapat menceritakan pentingnya menjaga kerukunan dengan cermat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat memberi contoh perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah dengan percaya apa? Percaya diri? Iya, percaya diri. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman dan pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah dengan cermat. Yang keempat, dengan berhitung, siswa dapat melakukan operasi hitung dengan menggunakan perbandingan dengan teliti. Yang kelima, dengan kegiatan berhitung, siswa dapat memecahkan masalah perbandingan dengan cermat. Yang keenam, dengan kegiatan berhitung, siswa dapat menulis model matematika dan masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan dengan cermat.
menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasikan unsur-unsur sebuah iklan dengan percaya diri. Yang kesembilan dan akhir, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur iklan dengan teliti. Oke. Sebelum kita masuk materi, ada ibu punya contoh gambar. Iya. Ada ibu ada siapkan 2 contoh gambar. Iya, tentang 2 contoh gambar tentang hidup rukun. Anak-anak ibu mau tanya, ini gambar ini siapa yang bisa sebut atau anak iya, anak sekolah membantu nenek jalan. Oke, baik. Ini pada saat menyeberang ya? Ya, karena takut ada kendaraan. Oke, ini ibu punya gambar kedua. Siswa membantu guru. Iya, ini yang disebut dengan rukun. Hidup rukunnya kita tuh harus saling membantu. Iya, kita saling membantu. Yang ibu tanyakan, anak-anak di rumah tuh hidup rukun dengan keluarga atau adik-adik di rumah atau tidak? Iya. Kalau rukun itu seperti apa? Ya, membantu orang tua. Terus apa lagi? Saling membantu orang tua, pokoknya apa saja, banyak ya? Iya, tapi betul lah. Kalian membantu orang tua? Ya, benar. Oke, baik, terima kasih. Semua sudah mengerti ya, sudah paham. Ya, sudah paham tentang gambar yang ada di depan saya ini. Oke. Yang sekarang ibu mau masuk ke materi. Oke. Materi pembelajaran kita tentang hidup rukun. Iya, di sini ibu mau jelaskan tentang pengertian hidup rukun. Ya, anak-anak dengar. Hidup rukun merupakan sebuah pola hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang harus selalu dijaga. Ya, teman-teman harus bisa saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Iya, tadi anak-anak kan sudah bilang di rumah tuh membantu orang tua. Ya, sejaga adik itu juga kan disebut hidup rukun ya, saling menolong. Oke. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah baik dan damai atau tidak bertengkar. Iya. Kalau kita tidak hidup rukun itu berarti sama saya dengan kita bertengkar dengan kita punya adik, dengan kita kakak. Ya, namanya hidup tidak rukun itu. Kalau hidup rukun itu berarti kita saling menjaga. Ya. Oke, baik. Ya, untuk bisa memiliki kehidupan yang rukun, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, dengan adanya keinginan untuk hidup rukun, teman-teman akan menghindari pertengkaran dan mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang sebaik mungkin. Iya, kalau kita hidup rukun, kalau kasar atau bagaimana, pasti tidak ada teman yang bergaul dengan kita ya. Ya, kalau ada masalah kan, pasti kita bisa selesaikan dengan baik. Kalau ada masalah di sekolah, pasti guru atau kepala sekolah panggil ke sana dan duduk saling memaafkan ya. Oke. Ya, teman-teman bisa saling tolong-menolong dan mencoba mengerti kondisi orang lain atau kelompok. Bila hal itu dilakukan, pertikaian tidak akan mudah terjadi. Oke. Itu pengertian hidup rukun. Ya, hidup rukun ini juga di sini ada menyangkut dengan nilai-nilai. Iya, di sini ada nilai-nilai rukun. Nilai-nilai di sini yang ibu lihat di sini ada banyak sih, cuma mungkin yang 5 yang ibu cuma baca anak dengar. Di sini ada nilai kebersamaan, nilai kekuatan, nilai apa? Nilai persatuan, toleransi tinggi dan asuh. Ya. Bila teman-teman bisa
rasa asik asuh akan muncul dengan sendirinya. Ya. Oke. Oke, cara hidup rukun. Cara hidup rukun tadi kan Ibu sudah bilang kalau bagaimana kita harus cara hidup rukun ya. Bagaimana harus baik dengan adik atau orang tua. Oke. Cara hidup rukun tadi itu nilai-nilai cara hidup rukun tolong menolong. Teman-teman bisa mulai hidup rukun di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Ya. Yang kedua itu berbagi. Ya, berbagi. Cara lain yang bisa dilakukan untuk hidup rukun adalah berbagi. Saat di rumah teman-teman bisa berbagi mainan atau makanan pada kakak atau adik. Sedangkan saat di sekolah teman-teman juga bisa saling berbagi bekal makanan yang dibawa. Ya, contoh kalau di sekolah kalau kita punya lebih, ya contoh pena saja alat tulis. Kalau ya, teman tidak punya kita pasti kasih pinjam. Itu namanya kita berbagi. Ya, berbagi. Oke. Ya, bekerja sama. Yang ketiga itu bekerja sama. Bekerja sama juga merupakan cara untuk melakukan pola hidup rukun. Ya, itu bekerja sama itu disebut pola hidup rukun, berarti disebut gotong royong. Kita sama-sama kerja. Itu masyarakat, apa kebersihan dong. Oke, yang keempat saling menghargai. Setiap orang pasti memiliki perbedaan, karena itu penting untuk adanya sikap saling menghargai. Oke, baik. Ya. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Oke, Ibu yang bertanya. Ibu mau bertanya tentang hidup rukun. Yang pertama tuh apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Siapa yang tahu? Tentang teman. Ya, ada yang mau tahu. Sikap selain menghormati, menyayangi dan bekerja sama antara sesama baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Siapa lagi? Ya, Ibu tanya, Ibu kasih pertanyaan dulu. Mengapa kita perlu hidup rukun? Ayo. Agar tercipta suasana damai, harmonis dan hubungan yang baik antar sesama. Oke, baik, terima kasih. Oke, yang ketiga. Kapan kita mulai belajar hidup rukun? Siapa yang jawab? Sejak usia dini dimulai dari lingkungan keluarga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya. Tadi ada berapa? Ada berapa? Iya, ada 4. Iya. Cara sikap hidup rukun di sekolah. Dengan dihormati guru, membantu teman, dan kesulitan bergerak membeda-bedakan teman. Oke, baik, terima kasih. Iya. Anak-anak, Ibu sangat berterima kasih buat anak-anak semua karena awal pembelajaran kita dari awal tentang hidup rukun semua berjalan dengan baik dan dapat Ibu simpulkan bahwa anak-anak sudah mengerti dan memahami tentang hidup rukun. Oke. Oke, terima kasih. Dan yang berikut yaitu anak-anak semua ini kan diperkatakan kan. Itu menjadi lagu apa? Lagu apa yang sering kita ini? Oh, apa kabar? Oh ya, ada yang bilang ada yang lagu apa kabar? Ayo, Ibu minta yang tahu bisa berdiri di depan bersama dengan Ibu. Ayo, tidak apa-apa. Ayo.
toh? Iya kan? Oh, pakai gerai gede. Oke. Ayo. Ya. 1. Ibu minta anak-anak semua bantu berdiri. Ya, karena kita warga Indonesia, wajib menyanyi lagu nasional. Ya, lagu apa? Indonesia Raya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panut hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih semua dari bersama. Ya, anak-anak, sebelum kita pulang, tadi kita sudah awali dengan doa dan ini kita akhiri dengan doa juga ya. Dan doa ini saya minta, ya, saya minta satu laki-laki. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Ayo, kita berdoa sama Tuhan. Supaya kita bicara sama kita semua orang tua di rumah. Ayo, siapa berani berdoa sama Tuhan dah? Ya. Jangan sama-sama.
kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kemudahan, kuasa kemudahan, terus Engkau dalam pertolongan. Amin. Terima kasih. Kepada Ibu Guru besar. Ya, selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama saya Yulian Celokden. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap pertama tahun 2025. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok hidup rukun. Terima kasih.